Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 2F. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, ibu juga sehat-sehat, bisa memberikan materi kali ini ya. Di pertemuan kelima nih, tak terasa ya. Nah, materi yang akan ibu sampaikan kali ini adalah mengenai pengembangan sumber daya manusia. Adapun subbahasan yang akan ibu sampaikan adalah pertama mengenai pengertian pengembangan SDM, kedua sasaran pelatihannya, ketiga manfaat pengembangan SDM, keempat teknik-teknik pelatihan dan pengembangannya. Pengertian pengembangan SDM. Nah, teman-teman, sumber daya manusia ini ya unik dan memang bisa dikatakan sebagai suatu seni juga ya untuk mempelajarinya ya. Untuk memperoleh SDM yang unggul dan profesional itu ya sangat diharapkan oleh banyak perusahaan ya, apakah itu perusahaan kecil ataupun besar ya, pasti menginginkan SDM-nya yang unggul ya, yang profesional. Nah, untuk apalagi di era sekarang, era globalisasi, era digital. Nah, tentu dalam hal pengembangan ini juga dibutuhkan dana yang tidak sedikit juga ya. Nah, makanya memang dalam proses pengembangan ini juga melihat juga size perusahaannya. Nah, ini juga menentukan bagaimana dia memiliki metode pengembangan dalam memperoleh SDM yang unggul dan profesionalnya. Nah, pengertiannya, pengembangan SDM adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Nah, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Tentulah ya, semakin tinggi tingkat kesulitan perusahaan juga diperlukan ya tingkat kemampuan intelektual juga yang seimbang ya. Tidak hanya harus secara fisikly ya. Banyak sekali ya, persoalan perusahaan yang memang melibatkan ya, dari kecerdasan emosional SDM-nya. Ibu juga ada memberikan materi ya, kecerdasan emosi dalam lingkungan kerja di perencanaan SDM semester 8. Nah, dalam konteks SDM ini pengembangan dipandang sebagai peningkatan kualitas SDM melalui program-program pelatihan dan pendidikan. Nah, ya, apa yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan ini ya, teman-teman? Nah, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Nah, sedangkan pelatihan, ini membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya. Nah, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan. Nah, ini memang pendidikan dan pelatihan ini harus artinya saling melengkapi ya, teman-teman. Nah, di dalam pendidikan biasanya banyak sekali teori-teori ya. Terkadang
kita nggak sadar dalam prakteknya kita sudah melakukan pekerjaan itu. Nah, tapi ya secara teori ternyata ada teorinya. Oh, berarti artinya banyak di sini ya. Dengan teori itu artinya lebih terumuskan ya. Jadi lebih terstruktur, lebih terpola ya. Tapi kalau misalnya tanpa pendidikan biasanya itu tadi karena pengalaman aja. Nah, sama seperti di kewirausahaan itu. Ya, kenapa bagus dilakukan usia pada saat muda? Karena memang pelatihan kewirausahaan itu memang harus praktek. Gak bisa sekedar teori, teman-teman duduk di bangku kuliah, di bangku sekolah tanpa praktek ya nggak bisa. Tapi dengan dilatih, ada ilmunya, kewirausahaan itu seperti apa, artinya SDM-nya siap, tahu. Nah, artinya pakai ilmu. Nah, makanya bisa berkembangnya lebih cepat. Ya, bisa suksesnya lebih cepat seharusnya teorinya dibanding itu tadi ya. Banyak praktek, banyak latihan, mental, sikapnya pun akhirnya kan terbentuk. Gagal, bangun lagi, gagal, coba lagi. Nah, itulah ya, pengusaha-pengusaha sukses dilatih oleh itu, tidak semata pendidikan. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya deh ya. Nah, menurut buku Profesor Dr. Haji Edi Sutrisno di sini dijelaskan pengertian pendidikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan, pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, pendidikan ini sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Konteks yang lebih luas ya di sini. Nah, kemudian beberapa faktor yang memengaruhi proses pendidikan ya, pada dasarnya dibedakan menjadi 2 bagian nih. Ada perangkat lunak, software dan perangkat keras nih, hardware, ada kekurangan huruf ya. Nah, perangkat lunak ini mencakup antara lainnya kurikulum, organisasi pendidikan, peraturan, metode belajar, dan lain-lain. Sedangkan perangkat kerasnya, hardware, yaitu fasilitas yang mencakup gedung ya untuk kegiatan pendidikannya, maksudnya perpustakaannya, alat bantu peraga, dan lain sebagainya. Ya. Nah, pendidikan memiliki kualitas tinggi. Nah, bila mana keluaran pendidikan ini mempunyai nilai bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan tersebut. Nah, kita sekarang bicara mengenai kualitas. Tentu untuk melihat kualitas itu ada ukuran standar. Nah, standarnya kan relatif. Ya. Nah, keluaran pendidikan yang berkualitas itu biasanya berkaitan dengan kegunaannya di masyarakat. Ya. Sambutannya, hasilnya di masyarakat tuh seperti apa ya setelah dia melalui pendidikan itu ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini Ibu gambarkan sedikit bagian sederhana. Sebenarnya sih di sini cuman Ibu harusnya memakai ini ya, tabel ya. Tapi mungkin ya teman-teman mudah-mudahan bisa mengerti nih. Nah, mengenai bicara bagian kualitas proses pendidikan nih, ada instrumen inputnya, ada masukannya, kemudian berproses, ya, dan hasilnya, keluarannya. Di sini harus ada umpan balik. Ya. Masukan dalam arti ini peserta didiknya, mahasiswa, siswa berproses ya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Nah, di dalam proses ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi inilah kurang lebih ya pengertian kita bicara mengenai kualitas bagaimana kualitas proses pendidikan ini dihasilkan. Nah, lanjut. Nah, di sini ya, kualitas di sini ada kualitas masukan, proses, dan keluaran. Apakah itu? Nah, ini penjelasannya ya. Kualitas masukan nih, penerimaan siswa atau mahasiswa ya, atau sebutlah peserta didik. Jadi apakah masukannya rendah atau di bawah standar minimal? Nah, masukan ini akan berkualitas jika di atas standar minimal yang ditetapkan. Ya. Kalau misalnya
pesertanya banyak, kita melihat ya, bahkan sampai tertampung, sampai tidak tertampung ya, bahkan sampai ada orang tua yang tetap memaksakan untuk anaknya bisa mendapat pendidikan di instansi tersebut ya, walaupun tidak mendapatkan kamar, tempat, seadanya pun mau ya, saking melihat memang lihat keluarannya, hasilnya dari hasil pendidikan dari sana tuh ternyata, nah melihat kehebatannya, lulusannya ditempatkan di mana aja, keberhasilannya, kesuksesannya. Nah ini setidaknya akhirnya berpengaruh terhadap kualitas masukannya. Nah sekarang bagaimana nih prosesnya ketika bisa menghasilkan keluaran tadi yang berkualitas ini? Ya itu kan nggak mudah, orang hanya melihat mungkin hasilnya aja bagus, wah sukses kalau keluar di sekolah itu, kualitas, standar grade A dan lain sebagainya, bibit unggul lah atau apalah ya. Nah tahu nggak nih prosesnya sebenarnya ya untuk menuju kualitas terbaik itu seperti apa? Nah di sini kualitas prosesnya adalah mutu keseluruhan faktor yang terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri ya, siswanya, mahasiswanya, kemudian pengajarnya, guru-gurunya, kemudian kurikulumnya, fasilitas pendidikannya, sarana tadi penunjangnya, pun bagaimana manajemennya, pengelolaannya, terus kemudian sumber belajarnya, termasuk juga biayanya untuk melakukan proses pendidikan itu. Nah ternyata tidak sesederhana itu kan. Nah inilah di dalam proses ini yang luar biasa, banyak sekali artinya pilot project, banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan, apalagi mengikuti era sekarang, bagaimana nih pendidikan sekarang nih arahnya, pun gak jauh-jauh sekarang proses kita belajar mengajar pun secara daring ya. Sebelum corona, covid, kita kan selalu bertemu di kelas, berinteraksi langsung, tanya jawab langsung ya. Terkadang tidak perlu ya memakai sarana komputer pun ya, hal-hal tertentu kita berinteraksi langsung dan sebagainya. Nah sekarang ketika daring, nah pun kami harus merubah total bagaimana cara pengajaran ini. Nah, fakultas bekerja keras dengan bimbingan juga dari Dikti, dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, harus seperti apa. Nah, secara daring. Nah, gimana teman-teman? Sudah nyaman nggak kita belajarnya secara daring? Ya, kalau ibu sendiri pribadi sudah 80% nyaman sebenarnya. Hanya terkadang ada beberapa artinya praktek, terus kemudian dia juga ingin mengenal teman-teman semua sebagai anak didik, peserta didik ya. Terkadang walaupun Gamit kan lain ya dengan kita real ketemu ya secara langsung. Nah ya sepertinya kalaupun di combine ya lebih baik lah, lebih bagus ya. Nah buat teman-teman sebenarnya juga harusnya merasa nyaman juga. Bagaimana teman-teman yang bisa meluangkan waktu selama ini, kalau kuliah harus jam sekian harus sudah di kelas, konsekuensi keterlambatan sekian menit ya. Kalau sekarang teman-teman dimanapun berada, teman-teman punya banyak tools sekarang untuk mempermudah memperoleh pembelajaran. Ya tinggal sekarang ini intinya, nah penyesuaian kita ya terhadap pola pendidikan sekarang. Penyesuaian semuanya, baik siswanya, pengajarnya, kurikulumnya, fasilitas pendidikannya. Nah ini justru ini di saat perubahan ini nih. Nah bagaimana ya, kita harus cepat menyikapinya ya teman-teman, kan tidak stuck berhenti. Kita tetap berjalan walaupun ya artinya selalu perbaikan. Contohnya ibu pun ya kemarin-kemarin kan ketika 3 SKS ya, seperti pembelajaran kita nih MSDM. Biasanya ibu presentasi langsung di forum Gamit ya, buka PowerPoint-nya. Beberapa kali kan kita juga sering mengalami kendala jaringan dan sebagainya, sampai pindah 3 provider, kadang sampai kejadian sedang seperti ini, ibu asik menerangkan, tiba-tiba ada telepon masuk, nih siapa ya mengganggu ya, ternyata justru teman-teman yang nyariin ibu katanya hilang keluar lah, ibu kan nggak tahu, nggak sadar ya kalau misalkan sedang ngajar begitu. Itu kan kendala, akhirnya ya aduh gimana ya, mood udah hilang nih, lanjutin lagi gitu kan contohnya ya. Akhirnya ibu berpikirin bagaimana ya caranya gitu ya. Sebenarnya belum ada keberanian untuk share di YouTube ya kan, mungkin rekaman, tapi ibu pikir
ya sudahlah, artinya pembelajaran. Mungkin next bisa buat PowerPoint yang lebih baik, bisa memberikan materi seperti ya mungkin bukan sekelas YouTuber lah, artinya mungkin aplikasinya lebih menarik lah. Untuk sekarang ini artinya bagaimana materi sampai dulu lah ke teman-teman, tidak terganggu jaringan, teman-teman bisa mendengarkan, bisa berulang-ulang kapanpun sampai paham ya. Ibu tidak ada mau monetisasi, masih jauh, artinya sebagai tools aja ibu menyampaikan materi teman-teman dengan nyaman dan aman. Nah, akhirnya kan kita bisa ketemu di Gamit ya, untuk tanya jawab aja, bahkan sebenarnya lebih banyak ya. Nah, kalau misalnya ibu mau tanya jawab langsung 3 SKS tersebut, nah teman-teman kan butuh waktu untuk mendengarkan. Kapan ibu? Ya udahlah, ibu kasih 1 jam teman-teman untuk mendengarkan sesuai panjang durasinya. Nanti sisanya baru artinya dalam cakupan 3 SKS ya, kurang lebih lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang sekarang ini berjalan. Nah, ini proses teman-teman, kita bicara salah satunya mengenai proses sekarang ini ya. Bagaimana untuk luarannya menghasilkan SDM ya Anda semua ini, supaya ya itu tadi kita bicaranya kembali ke kualitas. Nah, teman-teman bisa diterima di serap pasar ya dengan mudah. Oh iya, lulusan UNIS. Sekarang bahkan kita ada kerjasama dengan perusahaan Jepang. Teman-teman kalau mau melamar kerja di Jepang, coba tanya-tanya dari sekarang, walaupun baru semester 2 ya, ke gedung E lantai 2 ya, tanya-tanya apa sih syaratnya. Nah, persiapkan dari sekarang. Kalau memang teman-teman mau berkarir profesional, sekalian lah, jauh-jauh sekalian buat pengalaman mumpung masih muda ya, betul nggak? Penting positif. Nah, kemudian dalam proses ini mencakup bagaimana program pendidikan tersusun ya, kerangka acuannya, kurikulum, silabus, metode pemberian pelajaran, sistem catatan, pemantauan, pelaporan dan sebagainya. Contoh sekarang kita punya SINA, punya SPADA ya. Fakultas mengarahkan pembelajaran kita lewat SPADA. Tapi teman-teman ada yang selalu terganggu kan di SPADA, Bu saya nggak bisa dan sebagainya, padahal tutorial sudah banyak ya. Kepala IT kita Pak Taufik sudah banyak memberikan materi tuh di YouTube-nya, Taufik Hidayat Kreator. Teman-teman kalau ada kendala SPADA, SINA pasti lihat deh di situ. Teman-teman bisa ibu aja sering lihat ke sana ya, daripada ketanya ke orangnya, sibuk beliau, kecuali kalau saya todong datang gitu kan yang urgent ya, kali-kali ya jangan merepotkan. Tapi setidaknya kalau beliau sudah memberikan materi itu di YouTube ya cari, jadi nggak ada kendala. Nah, ini proses ya teman-teman yang kita bicarakan tadi, sudah bahas mengenai proses. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pendayagunaan sarana dan sarana baik fisik maupun fisik, mau manusia maupun non manusia, termasuk biaya, sarana prasarana gedung. Nah, informasi SINA, bagaimana koordinasinya serta evaluasinya. Sama kita, gedung perkuliahan kita bagaimana, nyaman kan? Kita belajar sudah pakai AC, sudah ada proyektornya, kursi, wah kursi di UNIS nyaman banget teman-teman, duduk nggak sakit pinggang ya kan. Nah, udah nyaman lah kita secara physically ya. Lab penunjang pembelajaran ada, lab perbankan, kemudian lab investasi, macam perpustakaan ya di gedung baru ya. Nah, ini semua sudah tersedia kan. Kita punya SINA, punya SPADA untuk pembelajarannya. Nah, itu di samping tadi, ini itu ya dinamakan proses ya, teman-teman. Nah, selanjutnya. Nah, di dalam masukan dan keluaran ini nih, peserta didik di dalamnya juga termasuk lingkungannya, baik fisik, lokasi alam dan sebagainya, atau non fisik, landasan, falsafah, IPOLEK, Sosbud, lingkungan UNIS itu gimana nih? Ya di sekitarnya nyaman, aman untuk belajar. Di situ apakah kawasan pendidikan Cikokol, memang di situ kan banyak perkantoran, banyak sekolah. Nah, hasilnya begitu, lingkungan mendukung nggak? Ya kan? Atau masukan wahana, instrumen, input termasuk peraturan perundang-undangannya ya kan. Ya UNIS kan sudah akreditasi B ya kan. Nah, teman-teman melihat sekolah akreditasi A, akreditasi B ya. Nah, itu juga dilihat dari kualitasnya juga ya. Nah, disinilah pentingnya sistem manajemen yang baik untuk keberhasilan misi pendidikan ya. Nah, UNIS juga kan meningkatkan
dosen-dosen pengajarannya supaya support, ayo suruh S3, sangat support banget ya. Kemudian juga kan SDM pengundangnya, bagian BAK-nya, baumnya semua kan baik-baik di bawah, helpful ya, administrasi juga ya, kita ya sebenarnya nyaman lah. Ini salah satu juga yang membuat saya nyaman di lingkungan pendidikan tuh yang seperti itu. Lain juga di waktu saya kerja di perusahaan swasta, luar biasa ya. Teman-teman harus punya mental tangguh ya, karena memang persaingan ya, artinya tajam lah gitu kan. Terkadang lawan sama teman tuh bedanya tipis. Tapi kalau di lingkungan pendidikan, kami kan justru memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak didik ya. Artinya itu walaupun ada ya, tapi minimal ya. Nah itulah ya salah satu juga memberikan kenyamanan juga ya, alhamdulillah. Nah ini artinya manajemen ya teman-teman. Kita ada berapa fakultas, banyak, bagaimana koordinasi setiap fakultas, kan ada dekannya, itu kan nyaman sekali ya, enak di lingkungan pendidikan. Nah peserta pendidikan yang merupakan masukan, nah setelah mengalami proses pendidikan tadi dengan memanfaatkan tujuan pendidikan, yaitu sumber daya dan kurikulum yang ada, nah menghasilkan keluaran berupa kemampuan tertentu, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan tingkah laku termasuk di dalamnya pengetahuan, sikap, tindakan, penampilan dan sebagainya. Itu adalah investasi sumber daya manusia, betul nggak teman-teman? Akhirnya tercerminlah tadi dari sikap intelektualnya, tindakannya, tentang penampilan, karena itu tadi sudah melalui proses pendidikan ya. Akhirnya keluarlah teman-teman dari UNI sebagai seorang sarjana ekonomi, betul nggak? Nah ini satu investasi sumber daya manusia. Investasi siapa? Ya investasi orang tua teman-teman semua. Aduh, saya sudah punya seorang anak sarjana. Akhirnya kan sikap, tindakan, penampilan juga semua harus beda dong ketika teman-teman waktu zaman SMA. Sekarang nih udah mahasiswa. Udah ada kata mahanya di depan. Ya nanti ketika lulus, nanti setelah seorang jadi sarjana deh. Nah itu tadi sikap, tindakan, penampilan Anda seorang sarjana harus 8 semester nanti teman-teman ditempa di Fakultas Ekonomi Bisnis ini. Nah itulah ya, fakultas sudah meng-create kurikulum selama 8 semester Anda sebagai seorang sarjana ekonomi. Jangan sampai lewat. Jangan banyak sarjana nganggur. Nanti dulu ya, sarjana seperti apa dulu? Saya kan tidak. Saya rajin kuliah, rajin mengikuti, bukan hanya semata untuk absen saja, tapi benar kualitas pembelajarannya. Akhirnya kan itu tadi meresap ke sikap, tindakan, penampilan, daya pikirnya, hati dan pikirannya tuh ya. Nah ini investasi teman-teman. Anda sebagai seorang anak, investasi dunia akhirat orang tua Anda. Jadi ingat ya, jangan lupa itu ya. Terkadang bukan hebat, pinter karena teman pinter, karena doa orang tua juga, jangan salah. Ya, nah Anda nih investasi orang tua. Ketika nanti orang tua udah nggak ada, apa nih? Mereka butuh ya balasan. Investasi mereka selama di dunia apa? Doa anak yang soleh, teman-teman. Anda lah anak-anak yang soleh ini. Nah, proses mereka hidup selama di dunia itu mendidik Anda untuk tadi sebagai sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dalam hal ini. Nah, jadi teman-teman belajar jangan mengecewakan orang tua juga. Ya harus ingat siapa saya, ingat orang tua saya yang sudah susah payah, jerih payah menyekolahkan saya, mendidik saya. Nah, ya kalau cuman mohon maaf ya sekedar artinya kasih makan sehari 3 kali, artinya mungkin pendidikan, kasih pakaian yang berat tuh nih mendidiknya teman-teman. Investasi proses pendidikan ini ya itu berat. Makanya orang tua Anda menyerahkan Anda untuk dididik di UNIS menjadi seorang sarjana. Artinya pun sebenarnya UNIS ini adalah kaki tangan orang tua Anda, amanah ya. Nah UNIS nggak berdosa kalau nggak amanah dalam mendidik Anda ya.
Makanya kan kurikulumnya semua, nah tadi berproses masukan, proses keluarannya Unis bersungguh-sungguh dalam melakukan proses pendidikan ini. Karena sudah amanah menerima amanah perpanjangan orang tua Anda semua untuk dididik di sini. Nah, tapi itu semua pada akhirnya apa? Kembali ke Anda semua. Ya, sebagus apapun tadi proses pengembangan SDM ini ya dari perusahaan organisasinya. Nah, kalau misalkan Andanya tidak ada minat, tidak ada kesungguhan dalam melakukan proses itu, nah, hasilnya pun ya sesuai tadi kembali kepada niat teman-teman, proses teman-teman dalam mengikuti pendidikan itu, ya. Nah, organisasi yang ingin bertumbuh dan berkembang perlu melakukan investasi SDM melalui wahana yang diakui paling efektif untuk memenuhi kebutuhan mental maupun spiritual. Nah, sepanjang ditinjau dari segi pengembangan SDM adalah melalui kegiatan pendidikan. Ya, makanya Rasul pun suruh umatnya untuk apa? Mencari apa? Ilmu. Untuk cari harta nggak disuruh ya. Untuk cari lebih dari itu mungkin harta, tahta, wanita ya kan. Suruhnya pendidikan, ilmu artinya ya. Justru dengan ilmu harkat martabat ya manusia akan otomatis terangkat ya. Nah, inilah hebatnya alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya oke, kita udah selesai ya bahas mengenai pendidikan. Nah, sekarang kita beralih mengenai pengertian pelatihan. Nah, apakah itu pelatihan? Nah, pelatihan ini merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Nah, pelatihan menyangkut usaha-usaha yang berencana yang diselenggarakan agar dicapai ini ibu salah ketik dicapai keterampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang relevan ya terhadap pekerjaan ya. Nah, pelatihan diposisikan sebagai bagian integral dari setiap perencanaan strategi dan basis teknologi. Nah, tadi saling melengkapi ya teman-teman antara pendidikan dan pelatihan ini secara teknis ya. Kemudian lanjutkan. Nah, tentu di dalam proses pelatihan ini ya melibatkan juga strategi ya. Bagaimana nih proses pelatihan ini harus dilakukan ya, harus dilaksanakan ya. Nah, bagaimana perencanaan strategi ini melibatkan pelatihan? Nah, meliputi berbagai komponen, ya, menentukan tingkat skill karyawan saat ini, ya tentu sudah ada pemisahannya pun memberikan pelatihan ya sesuai dengan job analisisnya ya, artinya bertingkat, tidak bisa disamaratakan. Mungkin level manager ya manager, mungkin officer bagian apa ya dengannya sesuai dengan skill masing-masing tingkat karyawannya ya. Kemudian menyeleksi tempat yang paling fleksibel dan menjadwalkan program Nah, nanti program yang akan diberikan pelatihannya apa, tempatnya di mana. Nah, kalau perusahaan-perusahaan ya besar ya biasanya apakah dia punya tempat pelatihan sendiri ya kan, atau misalkan ya dari khusus. Nah, kalau saya kebetulan di bank dulu ya sempat ada tuh di mana ya, Palmerah, khusus tempat pendidikan pelatihan. Terus akhirnya beralih ya, terkadang ada di luar kota, akhirnya kadang ada di Bandung, kadang di Jakarta, kadang di Bogor, kadang ya tempatnya di hotel yang ada konferennya seperti itu ya. Artinya programnya apa ya, karena pelatihan ini ya tentu melupakan sejenak rutinitas pekerjaan ya. Ada satu penyegaran diberikan, tergantung tadi programnya apa nih yang diberikan. Nah, makanya cari teman-teman perusahaan yang seperti itu. Terkadang asik juga loh kita mengikuti pelatihan dari perusahaan. Waktu itu ya setiap tahun memang selalu rutin ada pelatihan, bahkan kita bisa pilih ya mau program pelatihan apa. Nah, alhamdulillah ya happy juga sempat mengalami banyak pelatihan ya. Memilih metode pelatihan yang paling tepat ya, sesuai dengan job desk masing-masing ya teman-teman. Walaupun kita pilih juga itu sudah perbagiannya. Nah, mengumpulkan dan
mengembangkan materi pelatihan, kemudian mengevaluasi pelatihan. Ya terkadang ada PR-PR dikit, ya ada workshop kecil, bikin kelompok, diskusi, ya seru-seru lah ya pelatihan karena kan lebih ke sifat teknis. Nah, pelatihan ini proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Bicara tidak ada apakah itu skala besar atau kecil, ya hanya teknisnya aja yang berbeda ya, tapi memang cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan itu akhirnya lewat pelatihan ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita bicara mengenai sasaran pelatihan nih. Untuk apa nih pelatihan ini ya dilakukan? Nah, jadi sasaran latihan dan pengembangan SDM adalah pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, pelatihan dapat meningkatkan performance kerja pada posisi jabatan yang sekarang. Nah, kalau level performnya naik, atau meningkat, maka berakibat peningkatan dari produktivitas dan peningkatan keuntungan bagi perusahaan. Nah, untuk mereka-mereka misalkan yang sudah di level manajer, teman-teman diberikanlah pelatihan bagaimana seorang leadership yang baik, manajer yang baik, bagaimana membangun tim yang baik, building great team ya. Bagaimana sikap seorang leadership yang baik. Ya diberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Ya, akhirnya kan pulang latihan dia udah bisa terapkan tuh. Oh, selama ini mungkin saya kurang di sini. Ya, saya harus bagaimana dalam mengelola tim saya. Oh, ternyata bisa artinya lebih baik lah, meningkat. Ya, ada perubahan. Nah, pastinya kan timnya pun akan merasakan enak. Wah, pimpinan saya sekarang berubah nih, lebih baik, lebih enak, lebih nyaman, lebih supel, lebih fleksibel dari setelah mendapatkan pelatihan. Kan yang nyaman nanti timnya, anak buahnya yang merasakan ya. Akhirnya kan anak buahnya pun lebih nyaman lagi kerja, lebih happy, lebih enjoy kerjanya ya. Artinya tentu ya berdampak pada pekerjaannya. Ya lebih bagus, lebih rapi, ya produktivitasnya tepat waktu dan sebagainya. Nah, kemudian meningkatkan mutu kerja. Nah, ini berarti peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Nah, tenaga kerja yang berpengetahuan jelas akan lebih baik dan akan lebih sedikit berbuat kesalahan dalam organisasi. Betul ya? Karena ya batas tahunya udah diperlebar ya. Nah, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM. Nah, pelatihan yang baik ya bisa mempersiapkan tenaga kerja untuk keperluan di masa yang akan datang. Nah, apabila ada lowongan-lowongan, maka secara mudah akan diisi oleh tenaga-tenaga dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, ketepatan dalam perencanaan SDM. Sekiranya kalau memang tidak bisa ya disuplai dari dalam, barulah ya perusahaan akan mencari dari luar. Itu pun dengan beberapa pertimbangan ya, karena ya dari sisi biaya ya biasanya juga lebih mahal ya. Kalau lebih di luar tuh tingkat negosiasinya tuh, tingkat tawarnya lebih tinggi daripada dari dalam. Tapi ya memang sebanding sih dengan kualitasnya. Terkadang ya ada satu mutu misalkan yang dari kualitas yang dari dalam tidak diperoleh karena ya bisa jadi perusahaan artinya ada ekspansi pelebaran bisnis ya, yang ternyata kan dari dalam butuh waktu untuk melakukan pelatihan untuk upgrade knowledge-nya, upgrade skill-nya. Sementara kalau dari luar sudah berpengalaman. Nah, kurang lebih terkadang ya haruslah rekrut dari luar seperti itu, sambil ya dari dalam pun ya artinya di-upgrade ya, pelatihan terus untuk ya support dari ya visi misi perusahaan ke depannya. Kemudian meningkatkan moral kerja ya. Nah, apabila perusahaan menyelenggarakan program pelatihan yang tepat ya, maka iklim dan suasana organisasi ya pada umumnya akan menjadi lebih baik. Ya, dengan iklim kerja yang sehat, maka moral kerja juga akan meningkat ya teman-teman. Nah, jangan lupa ya dalam hal berikan pelatihan juga artinya kan moral kerja dalam hal ini juga moral kerjanya itu tadi perbaikan, dia kan pasti akan di-create supaya menjadi lebih baik.
terbikan ilmu ya diperluas lagi, yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu pun akhirnya ya harus bisa praktek. Akhirnya Anda harus praktekkan ya, apa yang sudah perusahaan berikan pelatihan kepada Anda sebagai seorang manajer di lapangan. Nah ya akhirnya kan moral kerjanya lebih baik ya, lebih bagus ya teman-teman. Itulah manfaatnya pelatihan-pelatihan ya dari organisasi, dari perusahaan. Menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, suatu pelatihan yang tepat dapat membantu menghindari timbulnya kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Nah, selain daripada itu, lingkungan kerja akan menjadi lebih aman dan tentram. Ya. Nah, yang terakhir menunjang pertumbuhan pribadi. Ya, jadi dimaksudkan bahwa program pelatihan yang tepat sebenarnya memberi keuntungan kedua belah pihak, ya, baik itu perusahaan, ya atau ya pekerja itu sendiri. Nah, bagi tenaga kerja jelas dengan mengikuti program pelatihan akan lebih lebih matang tingkat bidang kepribadiannya ya, intelektualnya, keterampilannya kan akhirnya bertumbuh karena yang karir tanpa batas, salah satunya ya ini ya, pertumbuhan pribadinya, skillnya, keterampilan intelektualnya semua ya sudah di level atas ya, sudah ahli dia di bidang beberapa teknika kemampuannya yang ya kualitas unggul ya. Jadi ya dengan kualitas seperti itu dia juga akan memilih perusahaan-perusahaan besar yang skala besar, tidak hanya nasional bahkan internasional. Nah, teman-teman ya harus tertarik loh. Ya harus punya tujuan karir ke sana. Ya. Harus ya, walaupun sekarang baru semester 2 apa-apa, nggak ada salahnya. Saya nanti udah semester 8, nggak begitu. Dari sekarang teman-teman nggak berasa 3 tahun itu 6 semester. Teman-teman jalan ya, gimana ya sarannya kalau misalnya saya mau kerja di Jepang, perusahaan-perusahaan lain, searching lah Google, kalau memang bisa datang ya bisa datang, mungkin lebih nyaman ketika datang, atau sekedar informasi, cari seluas-luasnya informasi dari sekarang ya. Nah, manfaat pengembangan SDM ini apa, Bu? Ada 2 ya, tadi udah jelasan dari organisasi dan dari pekerja itu sendiri. Untuk organisasi apa sih manfaatnya? Nah, tentu peningkatan produktivitas kerja organisasi. Ya udah jelas ya. Dengan adanya pengembangan SDM ini ya teman-teman ya tentu ya perusahaan bisa bergerak sejalan dengan sekarang persaingan yang ketat di era digital, di era globalisasi, perusahaan sepesaing, sejenis ya. Bagaimana juga bisa mengembangkan SDM-nya untuk upgrade mengikuti visi misi perusahaan. Ekspansi perusahaan ini arahnya kemana ya? Ke kanan, ke kiri ya. Artinya mungkin selama ini nerima baru 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas. Ketika tahun ini misalkan misi perusahaan prasarana semua mendukung untuk bisa misalkan 6 kelas ya kan. Ada penambahan, bagaimana SDM-nya harus support ya, bagian apa yang harus dikembangkan, skillnya. Jangan rangkap-rangkap job desk ya, akhirnya nggak produktif ya, akhirnya banyak kepentingan yang timpang tindih ya, kurang produk. Harus seiring sejalan juga dikembangkan, ada pengembangan karyawan, ada kaderisasinya tadi ya dikembangkan. Jadi seiring sejalan dengan visi misi perusahaan, arahnya sekarang perusahaan kemana nih. Nah ini harus diikuti, jangan nanti kemarin udah jelasin ini proaktif apa reaktif, jangan sampai nanti kalau reaktif nanti nggak produktif. Justru kalau misalnya proaktif, ikut berpartisipasi demi kemajuan dari perusahaan. Mungkin sekarang nambah siswa saya lebih banyak ya, berarti mungkin sistem kompensasinya dari perusahaan juga organisasinya ditingkatkan. Nah kita kan nggak tahu nih dari dalamnya, ini strategi perusahaan juga, ini manfaat untuk organisasi ya. Kemudian kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, direkturnya dengan manajer dengan officernya, secara struktur ini produk ini pelaporannya kemana nih. Nah ini harus serasi, harmonis, jangan sering potong kompas di lapangan, kecuali memang ada hal-hal yang memang sifatnya mungkin tidak bisa ditolerir dan sebagainya ya.
Ya terkadang ya mungkin organisasi kan perusahaan punya kan ada kotak saran sendiri, bisa pengaduan kemana, ya artinya seperti itu. Nah misalkan untuk ya hal-hal yang melibatkan respon dari pihak ketiga misalkan nanti, tapi dalam organisasi ini yang terwujudnya hubungan yang serasi atasan bawahan ini dalam konteks ya pengembangan SDM-nya tadi untuk organisasinya, ya kan akhirnya ya SDM-nya sesuai tadi spesifikasi, kualifikasi dengan analisis jabatannya tadi ya dengan job base-nya. Nah, jenjang karir kalau bicara misalkan arahnya ke karir nanti apalagi ya kita hari ini memang nggak dalam tahap bahas itu. Kemudian terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat ya, akhirnya tahu rule-nya lebih baik, lebih simple, tepat sasaran ya, lebih rapih ya, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif ya. Nah sekarang untuk karyawan apa nih manfaatnya Bu? Nah pengembangan SDM ini membantu para pegawai membuat keputusan dengan baik ya, meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor multinasional. Timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Ya. Itu kan teman-teman nggak mau dan karirnya diam di situ aja, tidak ada peningkatan. Itu tuh dengan adanya pengembangan ini melalui pendidikan dan pelatihan, nah untuk teman-teman bisa tepat menuju posisi yang akan datang ya sebagai tujuan karirnya teman-teman ya harus dikembangkan dong. Berarti setiap perusahaannya sudah tadi udah ekspansi, modernisasi, sudah dalam sisi peralatan sudah canggih. Wah kalau SDM-nya nggak support, nggak bisa melaksanakan ya ketinggalan kan. Nah, makanya kan diberikan pelatihan, pendidikan, pengembangan. Mungkin dari perusahaannya bertumbuh dari 1 akhirnya punya 10, 100 cabang ya. Teman-teman akhirnya berkontribusi di dalam hal itu. Nyaman kan, akhirnya nggak berpikir untuk cari perusahaan lain, untuk cari perusahaan pesaing ya, karena di dalam perusahaanmu teman-teman ya sudah terfasilitasi. Artinya apresiasi diri, aktualisasi dirinya, harga dirinya artinya tersalurkan di perusahaan itu, bertumbuh terus. Teman-teman berkeluarga mungkin dulu kerja dari pada saat masa kontrak ya diangkat karyawan baru single, kemudian menikah, anak baru 1. Tapi ketika misalnya anak sudah 3, support nggak nih perusahaan saya terhadap pengembangan SDM-nya ya kan, bertumbuh dulu dari officer itu dari kontak sampai manajer itu kan bertumbuh kan, meningkat. Nah, perusahaannya pun meningkat, karir Anda pun kan meningkat, seiring sejalan itu kan idealnya secara bagus kan ya begitu. Nah kan kalau misalnya nanti nggak support, wah nanti lebih besar ya teman-teman pengeluaran daripada pemasukan pengembangan karir. Nah itu jadi jangan mengandalkan perusahaan dalam hal ini ya untuk pengembangan ini. Teman-teman tadi pun harus aware, saya usia berapa, saya usia sekian harus capai posisi apa. Nah itu sih nanti di semester 8 Ibu seperti menyampaikan di materi pengembangan perencanaan SDM melalui pengembangan karir ya, kurang lebih ke sana. Teman-teman kalau pengen tahu dari sekarang ya checking aja ya di materi perencanaan SDM di YouTube Ibu. Nah, teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Ada 2 nih, ada metode praktis on the job training, ada metode simulasi on the job training. On the job training itu seperti apa Bu? Jadi metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. Nah kalau on the job training adalah dengan pendekatan ini karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan ya, artisial suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi penyajian informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep atau keterampilan pada para pekerja. Jadi ada yang langsung diterjunkan langsung ya ke misalkan profesi Anda yang akan dituju di latihan, misalkan di kantor realnya ya teman-teman akan dibantu untuk karyawan yang senior diberikan alih tugas sederhana ya kan, terus kemudian kan seniornya akan periksa lagi ya kan, itu langsung atau hanya
praktek on the job saja, mungkin melalui simulasi tadi, seperti ya kadang seperti di lab perbankan ya, bukan di bank realnya ya, karena ini salah satu metode teknik-teknik pelatihan dan pengembangannya. Alhamdulillah wassalam ya, semoga ilmu kita Allah ridhoi bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena ibu juga tidak bisa membuat teman-teman pintar, cerdas, semua adalah kembali kepada hidayah Allah dalam melembutkan hati teman-teman menerima pembelajaran dari kami para dosen, khususnya ibu kali ini ya. Itulah materi yang ingin ibu sampaikan kali ini di dalam pengembangan SDM teman-teman ya. Akhir kata, mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada yang kurang jelas ataupun ada kesalahan. Bukan berarti juga ibu sempurna. Kita nanti akan bertemu di Game Meet ya. Tolong pukul 5 tepat waktu ya teman-teman ya, supaya kita lebih luasa tanya jawabnya. Jangan lupa sebelum teman-teman masuk di Game Meet pukul 5 sore, nah kita kan memang perkuliahan dimulai pukul 4. Tolong didengarkan dulu materinya supaya kita lebih nyambung dalam berdiskusinya, dalam pembahasan materinya. Dan waktu pun kan ibu sudah sediakan ya, artinya 1 jam lah ya, 1 jam kurang lebih. Nah cukup ini aja ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.